Yang baca Al-Quran khatam sebulan sekali saja jarang umat Islam itu. Sebulan khatam jarang. Kalau HP ketinggalan di rumah, balik lagi pulang. Quran ketinggalan, tenang aja. Alasannya banyak. Alhamdulillah, Al-Quran sudah ada di HP. Padahal jarang dibuka HP-nya untuk baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, sebagai seorang muslim, kita wajib menguatkan akidah Islamiyah. Yang diharapkan dengan akidah yang Islamiyah ini yang kuat, akidah yang kuat akan menghasilkan ibadah yang kokoh. Dari ibadah yang kokoh, yang benar, akan menghasilkan akhlak yang mulia. Jadi pondasinya akidah. Kalau pondasi itu diibaratkan tanah, maka ibadah itu adalah pohon-pohonan yang tumbuh di atas tanah. Tanahnya subur, bagus, pohonnya akan indah, bagus. Kalau pohonnya bagus, maka diharapkan buahnya akan bagus. Akidah kokoh, pohon yang tumbuh di atasnya akan menjadi bagus, dan buahnya, akhlaknya menjadi bagus. Jadi seorang mukmin kalau nggak rajin ibadah menunjukkan akidahnya lemah. Kalau seorang mukmin sholatnya rajin, sholat jamaahnya rajin, tapi akhlaknya buruk, maka sholatnya, ibadahnya adalah formalitas, tidak dijiwai. Jadi ada rajin, ya, ibadah seakan rajin, tapi kalau ngomong jelekin orang itu gampang sekali. Nah, itu tanda bukti bahwa ibadahnya tidak berbuah. Maka kalau kokoh akidahnya, insya Allah ibadahnya akan kokoh, akhlaknya akan mulia. Kalau akidahnya hancur, semuanya bisa rusak seluruhnya. Karena segala sesuatu itu harus tumbuh dari akidah yang kuat ini. Kalau akidahnya umpamanya kufur, dia tidak berakidah. Kemudian rajin berbuat baik, membantu orang. Kalau jadi dokter sopan, kalau jadi pegawai profesional, padahal nggak muslim, maka perlu diketahui itu adalah semuanya formalitas, ingin diakui orang. Kalau pebisnis begitu, bisnis berarti dia ingin mendapat untung, ingin banyak konsumen. Baiknya itu bukan muncul dari dalam.
Berbeda kalau seorang muslim, segalanya muncul dari dalam. Karena akidah ini yang sangat menentukan. Coba Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika akidah kita menuntut untuk ukhuwah, akadnya orang muslim harus berukhuwah, maka pagi hari ketika kita setelah sholat tahajud atau qoblat tahajud sudah niat dalam diri, ya Allah, jadikan hari ini adalah hari yang untuk beramal soleh. Ya Allah, jangan ada di dalam diriku kebencian terhadap muslim, jangan ada di dalam diriku hasud terhadap umat, dan seterusnya. Sudah niat, sehingga hari itu sudah diniati menjadi orang yang sangat baik. Itu akidah itu. Masalah waktu, kita akan dihisab waktu kita. Umur kita secara keseluruhan akan dihisab. Waktu masa remaja kita akan dihisab. Kemudian kita menggunakan waktunya untuk yang sia-sia, buka HP terus, tidak, kadang-kadang mengambil hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa enggak dihisab? Itu dari akidah yang lemah, kemudian dia menghabiskan waktunya ada di depan TV untuk HP. Itu dari akidah yang hancur. Maka kaitan dengan medsos ini luar biasa pengaruhnya. Karena medsos inilah kemudian banyak hal-hal yang terjadi. Tetapi juga keuntungannya banyak, Pak. Dengan medsos kita bisa menyiarkan yang indah-indah, ucapan-ucapan yang indah, materi-materi yang baik. Untuk umat bisa disebarkan, bisa silaturahim. Seluruh dunia, saudara kita yang ada di mancanegara, di mana saja bisa untuk silaturahim. Itu gara-gara medsos. Jadi kita bisa menggunakan medsos ini untuk menguatkan akidah, tapi juga untuk menghancurkan akidah. Sangat bisa. Sama dengan menebarkan akhlak-akhlak yang baik, bisa. Tetapi untuk menghancurkan akhlak umat sangat memungkinkan. Mana yang lebih besar? Ini nanti apa yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita yang masa datang. Bahaya sekali. Anak kita bisa hancur. Oleh sebab itu, ayat yang saya baca pertama tadi dari surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk berbuat adil. Adil terhadap diri, menggunakan waktunya adil. Adil terhadap keluarga, adil terhadap anak-anak. Wal ihsan, Allah menyuruhkan untuk berbuat ihsan. Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah mencatat semua kebaikan itu dalam segala hal, sampai di dalam berbicara, di dalam membuat konten akan dicatat. Dan kalau konten itu terus-terusan baik, disebarkan kemana-mana, Masya Allah, amal jariahnya luar biasa. Tetapi kalau konten yang banyak itu, na'udzubillah, contoh-contoh yang tidak baik, akhlak yang tidak baik, contoh-contoh perselingkuhan dalam keluarga, dan seterusnya, itu dosa jariah. Padahal kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Mati kita menutup semua keburukan kita,
berhenti keburukan kita. Itu mintanya begitu. Jangan sampai kita meninggal, kemudian konten-konten miliknya dilihat terus. Para bintang film membintangi film-film porno, selama masih ada yang menggunakan film itu dan pengaruh terhadap orang itu, dosanya tidak pernah terhenti walaupun sudah tobat, karena dosa jariah. Ini kaitan dengan kehati-hatian di bidang medsos. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu lin-nasi husna, berkatalah kepada orang lain, kepada manusia dengan kata-kata yang indah, yang baik. Mukmin tidak pernah keluar dari mulutnya sesuatu yang jelek, apalagi sampai mencela orang, menghina orang. Itu sudah merusak itu. Wa qulu lin-nasi husna man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong baik. Jadi yang keluar dari kita itu yang indah, yang baik semuanya. Apalagi dalam pengajian, cuma yang baik-baik. Ayat yang lain yang sebagai landasan, ini kaitan dengan medsos supaya kita memahami, jangan sampai kita terjerumus kepada kemaksiatan dalam medsos. Dalam surat Al-Hujurat, Al-Hujurat ini penting untuk dikaji, penting karena manusia mukmin itu bersatu seperti dalam satu rumah, tetapi dalam rumah itu banyak kamar-kamar. Al-Hujurat punya privasi masing-masing, punya privasi, tidak mengganggu privasi orang lain. Nah, dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Allah menyebutkan, menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaum asa ayyakunu khairum minhum. Janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang dihina lebih bagus. Nih, yang gampang menghina, gampang melalui medsos, melalui ungkapan. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhum. Juga tidak layak wanita menghina wanita yang lain. Boleh jadi yang dihina jauh lebih bagus daripada yang menghina. Jadi kalau ada mulut yang suka menjelekkan orang lain, itu dalam medsos tidak mungkin. Kalau seorang muslim, karena umat ini umat yang satu. Pada ayat berikutnya juga, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumu. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan ghibah, menggunjing satu sama lain. Lalu medsos bisa segala macam diungkapkan. Itu kalau lihat dari ayat-ayat Al-Quran. Apalagi secara jauh. Tadi Bapak Ibu sekalian mendengarkan imam baca surat apa itu? Surat Al-Hasyr. Yang keduanya surat At-Tahrim. Coba, ketika surat Al-Hasyr ini berkaitan dengan ini medsos. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah.
Coba, wahai orang-orang mukmin, takwalah kepada Allah, hendaklah melihat apa yang sudah disiapkan untuk setelah kematian. Yang untuk setelah kematian itu apa yang disiapkan? Mengandalkan, Masya Allah, sehari-hari habis waktunya untuk membuat konten, mending kalau kontennya bermanfaat, untuk melihat ini, untuk ngirimin materi-materi yang tidak manfaat, naudzubillah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang disiapkan ini untuk setelah kematian itu? Insyaallah kita perlu waspada, sehingga seorang mukmin itu senantiasa khawatir. Bagaimana? Apakah ibadah saya ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Khawatir. Siapa yang menjamin ibadah kita diterima? Nah, kemudian diisi dengan banyak yang lagho, yang tidak bermanfaat, yang kosong. Zikir kurang, istighfar kurang, baca Qur'annya kurang. Yang baca Al-Quran khatam sebulan sekali saja jarang umat Islam itu. Sebulan khatam jarang. Kalau HP ketinggalan di rumah, balik lagi pulang. Quran ketinggalan, tenang aja. Alasannya banyak. Alhamdulillah, Al-Quran sudah ada di HP. Pada jarang dibuka HP-nya untuk baca Al-Quran. Ada lagi landasan. Ini kaitan dengan medsos ini. Dan sejauh mana nanti bahayanya untuk merusak akidah. Dalam surat An-Nisa ayat 84 juga Allah menegaskan, wa idza ja'ahum amrum minal awil khauf adza'u bi. Bila datang ke mereka suatu perkara yang berkaitan dengan rasa aman atau kadang-kadang dengan rasa takut, langsung menyebarkannya, tidak dipilah mana yang bisa disebarkan, mana yang tidak. Asal mendapatkan di orang di share yang lain. Kalau yang di share itu dosa, maka ikut berserikat di dalam dosa. Dalam An-Nisa ayat 114 juga, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada baiknya di antara kamu sekalian itu dalam omongannya, bisikannya, illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kontennya tidak boleh lepas dari 3. Illa man amara bi shadaqatin, memerintahkan kepada kepedulian. Saudara kita di mana-mana banyak yang tertindas. Di Afrika, di Palestina banyak yang tertindas. Kepedulian. Man amara bisadaqatin aw ma'rufin, memerintahkan yang baik. Coba kalau kita menyebarkan kebaikan terus-menerus, buzzer kalah semuanya kalau mayoritas umat Islamnya peduli. Au ma'rufin au islahin bainan nas, menebarkan untuk merekatkan umat, islah bainan nas. Omongan itu enggak ada manfaatnya kecuali dalam 3 hal. Dalam surat An-Nisa, ini Al-Quran. Pentingnya medsos tidak kita ragukan lagi, tetapi
juga harus diperhatikan. Di antara bahaya medsos kalau dalam keluarga di Bekasi ini, setelah banyaknya WA apa segala macam itu, ternyata tingkat perceraian meningkat, tingkat perselingkuhan meningkat. Di keluarga kita melihat di meja makan saja masing-masing ada yang disebut dengan as-sumtul usari, yaitu kebisuan di antara penghuni rumah. Semuanya di kamar masing-masing. Jarang berjamaah sholat, tilawatul Quran berjamaah. Jarang keluarga sekarang. Zaman dulu, Masya Allah, kakek nenek kita itu luar biasa. Ayo ngaji. Setelah maghrib, pada subuh. Sekarang apa yang dilakukan? Apa enggak menuju kepada kehancuran? Pantas kalau kemudian Allah tidak memberikan keberkahan pada umat ini. Apa yang dilakukan coba? Tidak adanya suatu teladan yang baik, karena teladannya yang dilihat itu cuma di medsos. Di rumah ibu bapaknya sibuk ngelarang anaknya jangan main HP, ibu bapaknya takut. Nggak ada teladan yang indah. Akidahnya rusak. Ini ya, dan identitas sebagai muslim bisa jadi akan lebih cair, nggak jelas. Di bus, di kereta, ini mana yang muslim sungguh-sungguh dengan yang kafir sama semuanya hampir. Ya. Ada orang bersin, alhamdulillah, diam semuanya. Padahal itu kewajiban muslim. Ketika ada orang bersin, baca alhamdulillah, kita wajib tashmitul atish, yarhamukallah, diam. Di bus ada yang bersin, baca alhamdulillah, diam semuanya. Terus hak muslim dengan muslim lainnya mana? Itu gara-gara medsos, diem-dieman aja. Ada kebisuan keluarga. Di antara bahaya medsos ini ya, adalah menyebarkan berbagai macam keraguan-keraguan, kebimbangan-kebimbangan dalam kehidupan. Apalagi ini kadang-kadang, Masya Allah, setelah ada berita seakan-akan penting, mengagetkan, tahunya yang dibacakan Injil, ayatnya banyak itu. Kalau kita nggak paham, kalau anak-anak kita tidak disiapkan sejak dini untuk memiliki manah itu benteng, hancur. Dan Bapak Ibu, kita semuanya merasakan kadang-kadang memanggil anak karena sedang asik gitu. Nah, sini nak. Ya itu. Kayak nggak punya telinga, diam aja. Bahkan ujungnya sekali dipanggil, marah. Anak memarahi orang tuanya. Na'udzubillah, di zaman modern. Itu kan dari akidah yang nggak becus itu. Orang tua yang demikian berat. Ya, mulai dari mengandungnya, melahirkannya, memeliharanya sejak dini, balasannya cuma dengan wadah cemberut ketika disuruh sholat, dipanggil. Marilah kita ya melakukan introspeksi, apa yang terjadi dalam keluarga kita. Di medsos banyak sekali
Ya, konten-konten yang berkaitan dengan seks. Bebas, Masya Allah. Kalau Bapak mengirimkan satu video bagus video tentang pengajian, tapi di bawah konten itu, bawah pengajian muncul setan-setan, coba ngiringi. Ini bahaya. Lah kalau kita kemudian tidak memiliki mana'ah akidiyah, benteng akidah yang kuat, hancur. Waktu habis-habisan. Padahal Allah bersumpah dengan waktu itu agar memperhatikan waktu, jangan sampai ada waktu yang kemudian merugikan kita. Kalau nggak salah pernah penyesalan ahli surga pernah disampaikan, kalau nggak salah. Di antara penyesalan ahli surga itu, ahli surga ini maksudnya yang belum masuk surga. Jadi kita ini mudah-mudahan jadi ahli surga. Jadi ahli surga itu ada yang masih di dunia, ada yang di dalam kubur, tapi sebelum hisab masih banyak ahli surga yang menyesal. Di antara penyesalan ahli surga ada waktu yang lewat kepada kita tidak digunakan untuk zikir. Menyesal. Kan semua waktu itu dihisab. Ya Allah, ini gara-gara konten jelek saya baca. Al-muhtawa al-ibahi, konten yang berkaitan dengan seks bebas apa. Banyak sekali, na'udzubillah min dzalik. Tapi juga nggak sedikit tentang kekerasan. Ya, kekerasan dalam keluarga itu dimunculkan kadang-kadang, Masya Allah. Padahal dalam ini kan dalam Islam itu hal-hal yang berkaitan dengan keburukan-keburukan itu tidak boleh disebarkan. Kejelekan-kejelekan tidak boleh disebarkan. Yang baik-baik saja. Merusak akidah. Yang paling berbahaya juga at-taqlid al-a'ma, taklid buta, mengikuti itu tanpa ilmu, mengikuti si fulan, mengikuti si fulan. Ada yang punya follower sampai jutaan, dia nggak tahu siapa dia, dan boleh jadi, nah ini yang ditiru ini bukan tidak sesuai dengan akidah Islamiyah, tidak sesuai dengan syariat Islamiyah. Bahayanya medsos juga adanya yang disebut dengan isolasi sosial, sendiri terisolir, seakan-akan lihat saja kurang keakraban, di mobil duduk masing-masing sibuk, tahu-tahu nyengir sendiri, ketawa sendiri, nyengir, Masya Allah. Secara sosial banyak manusia-manusia terisolir, menyia-nyiakan waktu. Wah, ini waktunya bisa ini. Banyak yang digunakan, Masya Allah. Sehari marilah kita hitung, Pak, untuk ibadah yang fardu berapa, ibadah-ibadah yang sunnah berapa, kemudian yang kosong, mengajarkan akidah Islamiyah sejak dini pada anak kita, cucu kita, generasi kita yang akan datang. Nggak cukup kalau kita mendirikan sekolahan saja kemudian tidak membekali ini, membekali ya kemampuan untuk bisa memilih dan memilah mana akidah yang benar, mana yang salah.
taunya tersesat, kena akidah Syiah. Ya karena nggak dikokohkan sejak dini. Namun bila mendalik. Jadi ini sejak dini. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, adanya pengawasan yang ketat di keluarga. Sedang baca apa, sedang ini apa, sedang yang dibuka apa. Kalau anak-anak kecil sudah diblokir yang dipegang oleh anak kita, sebab anak ini kalau nggak diberikan, kadang-kadang sejak dari bayi, kalau sudah ada gambar-gambar itu seneng lihatnya loh, dari bayi. Ketika diperlihatkan diem, nangis itu, tetapi ketika diambil nangis lagi. Nah ini kan problem kita itu, ya, sangat berbahaya kalau kita tidak menyiapkan, ya, pengawasan ketat apa yang dibaca. Literasi yang dibaca apa? Anak-anak kita kadang-kadang ini diketahui bahwa mayoritas bangsa Indonesia lemah literasinya, bacaannya lemah. Nah, yang disiapkan untuk bacaan-bacaan ini siapa? Orang tua, masyarakat. Kemampuan, keilmuannya. Nah, kalau zaman dulu kan Masya Allah, para ulama-ulama terdahulu itu dakik betul, teliti, menguasai ilmu dari Al-Qur'annya, hadisnya, sampai masalah fikih, masalah sangat teliti. Bahkan Bapak Ibu yang saya muliakan, saya membaca kitab kuning, diantaranya pernah saya alhamdulillah pernah belajar di pesantren kuno. Baca kitab Al-Iqna, kitab Al-Iqna, baca kitab. Saya sudah baca di syarah itu tentang bagaimana sholat di padang pasir ketika dia membawa anjing pemburu. Bolehkah anjing pemburu itu karena nggak ada pohon, nggak ada batu, kemudian diikatkan talinya ke kaki kita saat sholat? Itu sudah dibahas. Kalau sholat di padang pasir, kemudian bawa anjing pemburu, ya, sholat. Nah ini bagaimana? Kalau tidak diikat, kan bisa pergi anjingnya. Nah itu kan diikatlah di kaki. Boleh enggak? Itu sudah dibahas tuh ulama dahulu itu. Beliau mengatakan kalau talinya itu kenceng batal karena hamilun najasah, anjingnya kan najis. Tapi kalau tambangnya talinya itu kendor, nggak apa-apa. Nah itu kok sudah dibahas gitu. Itu masalah fikih. Sekarang boro-boro masalah itu. Yang sering itu seringnya kita ini bertentangan dulu masalah-masalah kecil. Masalah besar lupa. Masalah kecil-kecil. Nah itu kan masalah kecil sebenarnya. Kalau nanya kepada saya jawab. Nanti kalau terjadi baru tanya kepada saya. Soalnya nggak mungkin sholat di padang pasir, mustahil. Jadi pengawasan yang ketat. Kemudian Bapak Ibu saya muliakan, pengawasan itu dari kontennya, dari apanya, bisa dicek apa yang dilihat oleh anak kita di HP itu, bisa dicek apa yang sudah dibuka. Kemudian ya kalau ada hal-hal yang tidak baik langsung, karena masa depan. Kalau kita bapak-bapak ibu sekalian, saya yakin sudah bisa memahami kalau ini jelek. Kemudian kalau saya hari ini ibadahnya nggak jelas, ya maksudnya nggak jelas itu cuma sholat 5 waktu, kemudian ini itu sholat sunnah rawatib dan sunnah, tetapi tilawah Qur'annya kurang, ini kurang, tapi banyak baca HP di mana-mana, itu sudah
tanda-tanda kita ini Abdul Mahmul. Abdul Mahmul itu hamba HP. Bahasa Arabnya HP itu Al-Mahmul. Alhamdulillah. Tidak adanya berikutnya nih untuk ini, karena ketidakadaan Al-Qudwah Al-Hasanah melalui HP, maka kita Bapak Ibu sekalian di rumah menjadi teladan yang baik. Ibadahnya rajin, tilawahnya rajin, baca buku rajin, soleh. HP itu sewaktu-waktu saja kalau penting, sewaktu-waktu saja. Karena ingat yaumul hisab saja, hisab. Ingat hisab. Setiap waktu kita dihisab. Berikutnya at-ta'lim asy-syar'i. Nah ini pengajaran tentang keislaman, pendidikan keislaman itu sudah direncanakan betul, baik itu di masjidnya, di halakoh-halakoh, ataupun di masjid, di majlis taklimnya, di mana terencana betul untuk membentengi umat ini dari kerusakan akidah. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang kalau berani memakan harta haram, itu landasannya memang akidahnya rusak itu. Orang kok berani korupsi, akidahnya yang hancur itu. Nggak takut kepada Allah, berani korupsi. Kita diberi rezeki saja alhamdulillah nggak habis-habis, buktinya masih hidup. Itu orang ingin menumpuk kekayaan sekian sampai hasil korupsi, uang bertumpuk-tumpuk di rumah dan seterusnya. Nggak takut kepada Allah, nggak takut, al-khasyah, nggak takwa kepada Allah. Kalau ada itu. Kemudian perlu ini memperbanyak literasi keislaman di masjid yang untuk memberikan tawiyah, penyadaran kepada umat di mana-mana. Jadi literasi, dan sekarang banyak orang yang sudah bosan membaca ya, karena semakin hari koran saja sudah pada bangkrut, majalah banyak yang bangkrut ya, karena literasi itu orang tidak semangat. Umat ini umat yang lemah. Pantas kalau ada yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini IQ-nya rata-rata 80, Masya Allah. Ini rata-rata, ada yang sangat cerdas, ada yang sangat remah. Dirata-ratakan 80. Ya, ini harus kita perkuat untuk masalah literasi. Menyibukkan anak-anak kita, kegiatan-kegiatannya itu dengan kegiatan sosial, daripada main HP apa, mendingan diajak untuk camping, diajak untuk kegiatan sosial, menolong orang apa segala macam, sehingga anak-anak kita betul-betul kepedulian terhadap orang lainnya baik. Mulai dari diri kita, dari keluarga kita. Dikhawatirkan kita ini tidak mampu menguasai keluarga kita. Nah sekarang Bapak Ibu saya muliakan, itu diantara cara-cara bagaimana kita bisa melindungi keluarga kita dari pengaruh-pengaruh, apalagi akidah yang rusak. No, akidah Syiah, akidah macam-macam, akidah Kristen, akidah Hindu, banyak sekali tersebar di medsos, sehingga kemampuan untuk memilih dan memilah konten, kemampuan dalam diri menjadi benteng. Akhirnya wattinu anfusakum. Dulu ada di dalam kitab
Al-Jami' As-Shaghir, hadis Al-Jami' As-Shaghir. Al-Jami' As-Shaghir ini seperti ensiklopedia hadis kecil, ensiklopedia hadis. Ada ungkapan-ungkapan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Ya. Di antaranya adalah wattinu anfusakum, bentengi dirimu, jadi tidak boleh pelin-pelan. Aku bersama mereka. Nah, untuk tidak menjadi pelin-pelan ini, di dalam diri setiap muslim dibekali akidah yang kuat, ibadah yang kokoh, akhlak yang mulia, yang tidak mungkin ada berbagai macam informasi yang salah bisa mempengaruhi dirinya. Kalau tidak, bahaya. Bahayanya Bapak Ibu untuk anak kita. Kalau anak kita, ya kita ingin punya anak itu apa sih sebenarnya? Karena ingin agar investasi akhirat kita itu berkelanjutan. Makanya anak soleh yang mendoakan itu karena ingin dapat investasi akhirat. Waladin solehin yad'u lahu, itu investasi akhirat. Lah kalau investasinya nggak becus, apa artinya punya anak? Kemudian menimpakan berbagai macam dosa-dosa kepada kita karena kitanya kurang peduli pada mereka. Kita yang dituntut oleh Allah, kenapa kamu punya anak? Anakmu kok buka konten-konten seks dulu, buka ini itu, akidah yang sesat. Ya. Dan boleh jadi di antara kita mana akidah Syiah, mana akidah Ahlussunnah, nggak tahu ada. Dan itu bahaya. Oleh sebab itu ada beberapa aturan di dalam menggunakan medsos. Kita medsos penting, tapi jaga privasi. Ya, jangan dibagikan informasi kita itu semua kejadian dikirim, sedang di Mekah dikirim ini. Khawatir banyak amal kita yang tidak diterima Allah. Jangan berbagi foto, berbagi video pada orang lain. Privasi harus. Jangan. Tapi ada yang wah, di mana saja sedang ada di, saya sedang ada di Canberra. Nah, itu ngapain? Termasuk periksa situs web ini dipercaya atau tidak. Perhatikan siapa orang-orangnya. Nah ini kalau nggak punya latar belakang yang mendalam tentang informasi, oh ini orang-orang ini banyak yang liberal, banyak yang Syiah, banyak ini, nggak paham, wah itu sangat berbahaya. Maka kaitan dengan itu keamanan itu, ini siapa ini sehingga bisa menerima pendapatnya. Ini Afwan, saya saja pernah tertipu dengan ya pendapat-pendapat orang-orang Syiah yang diambil dari Kumail, yang diambil dari kitab-kitab Biharul Anwar, dari kitab-kitab Syiah. Ini saya kira kok kontennya bagus sekali, tapi ternyata ujungnya Syiah. Entah Syiah, entah si B, yang jelas kalau ini hati-hati. Termasuk menghindari klik kepada mungkin tautan yang mencurigakan, dihindari. Bisa merugikan banyak. Boleh jadi itu adalah yang akan mengganggu semua situs kita dan seterusnya. Menghindari untuk mengunduh berkas yang tidak bisa dipercaya.
Ini Bapak Ibu bisa menyaksikan, kalau kita membuka jurnal-jurnal dari berbagai macam perguruan tinggi, banyak jurnal-jurnal yang menyesatkan juga isinya. Maka perlu untuk itu kewaspadaan, tidak sembarangan ngeklik. Nah, sekali ngeklik kita terbawa, naudzubillah min dzalik. Menghindari konten yang tidak pantas, ya, ini mana'ah akidiyah, mengatakan tidak pantas ini jiwa kita. Apalagi membagikan atau memposting konten-konten yang merusak akidah. Tapi juga Bapak Ibu yang saya muliakan, selama di dalam membuka itu menulis tetap bersikap sopan sesuai dari ayat-ayat yang di atas yang saya sampaikan. Wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik, jangan ada sedikit pun ya yang tidak baik. Termasuk mengajari anak-anak kita, khususnya kalau bapak-bapak yang sudah punya cucunya diajari untuk bisa mengamankan, jangan sampai masuk kepada web yang tidak baik, ya. Diajari tentang bahayanya, termasuk jaring, termasuk lain-lain sebagainya, itu kontak dengan orang lain dan seterusnya. Bapak Ibu saya muliakan, ini kembali lagi kepada akidah. Kita bisa mengklik apa saja, cari setan banyak, cari yang konten kepada agama yang indah juga banyak. Nah, masuk seperti dalam hutan belantara. Kalau tidak memiliki panduan tersendiri, bekal keimanan, ya, bekal keislaman yang kuat, bisa terombang-ambing. Siapa yang menjamin untuk bisa masuk surga kalau kemudian waktu kita habis untuk melihat konten-konten yang tidak ada manfaatnya? Di antara ciri ahli surga, selain qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, terus walladzina coba isahil khashi'un wa 'anil lagwi mu'ridun, berpaling, ciri ahli surga berpaling dari hal-hal yang tidak manfaat. Itu catat itu. Ada yang tidak manfaat mengganggu kita untuk masuk surga. Wallahu a'lam. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.